Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa untuk bahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang, akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nabila Aura Diva Aditya Putri Tami dengan NIM 21070160085 akan memaparkan materi tentang tahap-tahap atau periode perkembangan dan faktor yang mempengaruhi perkembangan. Tahap-tahap atau periode perkembangan. Zheng Pize merupakan tokoh yang meneliti perkembangan kognitif. Ia juga yang mengemukakan tahapan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu sendiri merupakan perubahan dalam tiap tahapan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia. Tujuannya untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Perkembangan kognitif berlangsung sejak dari lahir. Menurut Pize, perkembangan ini berjalan melalui 4 tahapan, dan di setiap tahapan tersebut berhubungan dengan usia serta terdiri dari jalan pikiran yang berbeda-beda. Berikut tahapan perkembangan yang dikemukakan oleh Zheng Pize. Yang pertama ada tahap sensori motor. Tahap ini biasanya berlaku pada anak dengan rentang usia 0-1,5 tahun. Pada tahap ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dirinya sendiri dan dunianya melalui koordinasi pengalaman sensorik atau pengalaman indera dengan tindakan motorik atau otot. Contoh dari sensorik yaitu seperti mendengar dan melihat, sedangkan contoh dari motorik seperti menyentuh dan menggapai. Keadaan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif. Aktivitas sensori motor ini terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari lingkungan sekitar. Menjelang akhir pada tahap ini, bayi biasanya mulai memperlihatkan pola sensori motor yang lebih kompleks. Lalu, tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional. Ini biasanya terjadi pada rentang usia 1,5 tahun sampai 6 tahun. Pada tahap praoperasional, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya pun belum memiliki sistem yang terorganisasi. Anak pada rentang usia 1,5 sampai 6 tahun ini sudah dapat menyadari realitas di lingkungan dengan menggunakan fungsi simbiolis dan pemikiran intuitif. Dalam peningkatan fungsi simbiolis, bahasa yang diucapkan mulai berkembang dan munculnya sikap bermain seperti menggambar sesuatu apa yang sedang ia imajinasikan. Pada tahap ini pula, pemikirannya masih dibatasi dengan 2 aspek, yaitu egosentrisme dan animisme. Nah, saya juga akan menjelaskan apa itu egosentrisme dan apa itu animisme. Egosentrisme. Egosentrisme adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif milik sendiri dengan perspektif orang lain. Contoh dari egosentrisme yaitu yang pertama, ada seorang anak yang berebut mainan dengan temannya karena ia merasa bahwa mainan tersebut miliknya. Padahal mainan itu milik temannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa si anak ini memiliki sifat mau menang sendiri. Jadi dia nggak mau ngalah meskipun itu dengan temannya sendiri. Gitu. Terus yang kedua, timbulnya rasa iri saat melihat baju milik temannya lebih bagus dari dia. Nah, ini juga termasuk dari egosentrisme ya, teman-teman. Selanjutnya ada animisme. Animisme merupakan objek yang tidak bernyawa tetapi dianggap hidup. Nah, contohnya yaitu anak kecil menuduh lantai karena telah membuatnya terjatuh. Padahal bisa jadi bukan lantainya ya yang buat dia jatuh, bisa jadi karena mungkin dia
lagi nggak bisa diam, lagi banyak gerak, karena kan pada tahap praoperasional biasanya tuh anak lagi aktif-aktifnya. Setelah tadi ada tahap praoperasional, sekarang lanjut ke tahap operasional konkret. Tahap ini biasanya terjadi pada rentang usia 6-12 tahun. Pada tahap ini pula, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika, tetapi hanya untuk objek fisik. Anak juga telah hilang kecenderungan pada animisme dan artikalisme pada tahap operasional konkret ini. Egosentrisnya pun juga lebih berkurang. Kelemahan yang dialami anak pada tahap ini ialah mereka masih kesulitan dalam menyelesaikan masalah logika. Lalu, tahapan yang keempat ada tahap operasional formal. Ini terjadi pada usia anak 12 tahun ke atas. Pada umur 12 tahun ke atas, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Selama periode ini, kemajuan yang terjadi pada anak yaitu mereka punya kemampuan untuk berpikir abstrak, idealis, dan logis. Pada tahap ini pula, anak sudah bisa memahami bentuk argumen. Pada perkembangan kognitif ini menunjukkan bahwa anak memiliki tahap pemahaman yang berbeda pada usia yang berbeda pula. Pengetahuan pada anak pun terbentuk secara meningkat dengan pengalaman yang berkesinambungan. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa setiap tahapan yang dilalui anak akan menunjukkan peningkatan. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pembahasan soal faktor yang mempengaruhi perkembangan sangat beragam, karena para ahli mempunyai jawabannya sendiri. Yang pertama ada Schopenhauer. Ahli atau tokoh yang beraliran nativisme ini mengemukakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor yang mendasar atau faktor pembawaan. Lalu ada John Locke. John Locke menganut pada aliran empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan individu sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan atau pendidikan, sedangkan faktor dasar tidak berlaku sama sekali. Tokoh selanjutnya ada William Stern. William Stern merupakan tokoh terkenal pada aliran konvergensi. Aliran ini yang menjadi penengah di antara aliran nativisme dan aliran empirisme. Aliran konversi berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor pembawaan dan faktor lingkungan atau pendidikan yang akan menentukan perkembangan seorang individu. Dan tokoh yang terakhir ada Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini merupakan tokoh pendidikan nasional ya. Dia juga mengemukakan pendapatnya loh. Dia berpendapat bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Faktor tersebut ialah faktor dasar atau pembawaan yang termasuk ke dalam faktor internal dan juga faktor lingkungan yang termasuk faktor eksternal. Lalu sebenarnya apa aja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan? Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama ada intelijensi. Intelijensi merupakan faktor terpenting dalam perkembangan karena kecerdasan yang tinggi membuat perkembangan semakin lebih cepat dibandingkan dengan kecerdasan rendah. Nah, jadi kecerdasan rendah ini kebalikannya ya dari kecerdasan tinggi. Justru kecerdasan rendah ini akan membuat anak lebih lambat dalam berkembang. Berdasarkan penelitian Terminal Genetic Studies of Genius dan Mid-City, The Age of Walking and Talking in Relation to General Intelligence membuktikan bahwa adanya pengaruh pada tempo perkembangan anak, terutama pada perkembangan berjalan dan berbicara. Faktor selanjutnya adalah faktor seks. Pada faktor ini, perkembangan yang nyata dilihat adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmaniah. Contohnya pada waktu lahir, ada anak laki-laki
dia lebih besar biasanya daripada anak perempuan. Nah, tapi dalam perkembangan ini justru kebalikannya ya. Justru dalam perkembangan dan kedewasaan tuh anak perempuan lebih cepat daripada anak laki-laki. Pada umumnya pula, anak perempuan lebih cepat kematangan seksnya 1-2 tahun lebih awal. Psikisnya pun juga tampak lebih cepat besar daripada anak laki-laki. Hal ini terjadi pada usia anak 9-12 tahun. Selanjutnya ada kelenjar-kelenjar. Hasil penelitian di lapangan indoktrinologi atau kelenjar buntu menunjukkan adanya peranan penting dari kelenjar buntu ini dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, serta berpengaruh juga terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Faktor yang lain ada posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam sebuah keluarga dapat mempengaruhi perkembangan. Pada umumnya, anak kedua, ketiga, dan sebagainya perkembangannya lebih cepat daripada anak pertama. Anak bungsu biasanya lebih dimanja, maka dari itu perkembangannya lebih lambat. Lalu ada contoh lain nih, seperti anak tunggal yang biasanya perkembangan mentalitasnya lebih cepat karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang dewasa. Faktor yang kelima ada makanan. Pada tiap-tiap usia, terutama pada usia yang masih sangat muda, makanan merupakan salah satu peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Pada hal ini, fokusnya bukan hanya pada makanan saja ya, tetapi kita harus berfokus pula pada gizi yang terkandung di dalamnya. Karena gizi yang melimpah pada makanan akan menghasilkan vitamin yang baik pula pada tubuh anak. Maka dari itu, sebaiknya cari makanan yang memiliki banyak kandungan gizi, agar terhindar dari gigi runtuh, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Lalu ada luka dan penyakit. Nah, luka dan penyakit jelas pengaruhnya kepada perkembangan. Meskipun terkadang hanya sedikit dan hanya mengangkut perkembangan fisik, tetapi faktor ini jangan pernah dianggap remeh. Saya akan kasih contoh. Di sini ada anak berusia 7 tahun terjatuh karena kecelakaan, sehingga membuat kakinya lumpuh. Hal tersebut akan membuat perkembangan anak menjadi lebih lambat dari biasanya. Kenapa? Karena ia harus belajar atau berusaha untuk berjalan lagi dan menahan rasa traumatik yang ada pada dalam dirinya. Dan faktor yang terakhir ada kultur budaya. Kultur budaya merubah sejumlah dasar-dasar tingkah laku anak dalam proses perkembangannya. Yang dimaksud faktor budaya di sini selain budaya masyarakat juga ada pendidikan, agama, dan sebagainya. Itu tadi adalah materi-materi yang saya sampaikan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Zulfarat Nasari. Silahkan. Baik, selanjutnya saya Zulfarat Nasari dengan NIM 21070160686 akan melanjutkan memaparkan materi mengenai konsep perkembangan dalam Islam. Persaksian. Di dalam Islam sendiri meyakini bahwa sebelum manusia lahir itu sudah ada perjanjian atau persaksian bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi. Seperti tercantum pada Quran Surah Al-A'raf ayat 172 sampai 174. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Kemudian ayat 173, atau agar kami tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Dan ayat terakhir, dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi sebenarnya manusia dalam pandangan Islam sebelum dilahirkan ke dunia itu sudah membuat persaksian bahwa Allah adalah Tuhan.
Sebelum kita ke tahap perkembangan manusia, di Islam itu ada beberapa alam, yaitu alam ruh atau alam sebelum jasad manusia diciptakan, kemudian ada alam rahim, yaitu tempat menyempurnakan jasad dan penentuan kadar nasibnya di dunia. Jadi mulai terbentuknya janin itu ada di alam rahim, di mana dalam alam ini merupakan penyempurnaan jasad dan ditentukan kadar nasib kita di dunia, baik itu hidupnya, kematiannya, rezekinya, jodohnya, dan lain sebagainya ada di alam ini. Selanjutnya ada alam dunia, tempat ujian bagi manusia. Kemudian ada alam kubur. Nah, di alam ini merupakan tempat menyimpan amal manusia, di mana di alam ini ada yang namanya nikmat kubur atau azab kubur. Itu semua tergantung pada apa yang kita kerjakan saat berada di alam dunia. Dan yang terakhir, ada alam akhirat, yaitu tempat pembalasan amal manusia selama kita di dunia itu seperti apa. Selanjutnya kita masuk ke tahap perkembangan manusia dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, proses penciptaan dalam rahim manusia di dalam Islam dijelaskan secara detail, mulai dari penciptaan janin dari saripati mani atau nutfah. Nah, dalam proses inilah bertemunya sel sperma dan sel telur. Kemudian dari nutfah akan membentuk alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah akan menjadi mudghah atau segumpal daging. Selanjutnya setelah menjadi segumpal daging akan berkembang tumbuh tulang belulang atau lizam. Nah, kalau dalam Islam itu di fase ini mulai ditentukannya takdir, yaitu ketika usia kandungan menginjak 4 bulan. Setelah terbentuknya lizam akan terbentuknya pembungkusan tulang dengan daging dan berkembang lagi menjadi bentuk yang lebih sempurna atau yang biasa kita sebut sebagai janin. Proses penciptaan dalam rahim ini dijelaskan dalam beberapa hadis, seperti hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah atau sperma, lalu menjadi alaqah segumpal darah selama itu pula, lalu menjadi mudghah segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rizki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagianya. Selanjutnya masuk ke kehidupan di dunia atau fase setelah janin itu dilahirkan. Ada beberapa fase. Yang pertama itu ada bayi usia 0-2 tahun, kemudian ada fase tuflah atau usia 2-7 tahun, lalu ada tamyiz usia 7-10 tahun, kemudian usia 10-15 tahun disebut sebagai fase amrod, dan usia 15-40 tahun disebut fase taklif. Lalu ada futuh, yaitu usia 40-60 tahun, dan ada lansia usia 60 tahun ke atas. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari fase bayi atau usia 0-2 tahun. Nah, di usia 0-2 tahun ini biasanya anak sering mendengar namanya itu disebut. Pemberian nama yang baik juga berdampak positif untuk anak ke depannya. Oleh karena itu, di dalam Islam sendiri dianjurkan memberi nama yang baik, yang mana nama tersebut itu bisa menjadi doa bagi si anak kelak. Kemudian ada tuflah usia 2-7 tahun, masa di mana anak eksplorasi terhadap dunia. Di sini tuh biasanya anak seringkali banyak bertanya kepada orang tuanya, dan di masa-masa inilah si anak itu mengeksplorasi terhadap dunia, dan keingintahuannya itu tinggi. Oleh karena itu, orang tua itu harus memberikan contoh yang baik untuk anaknya. Kemudian ada tamyiz usia 7-10 tahun. Di sini biasanya anak sudah bisa membedakan mana hal yang baik dan yang buruk. Dan juga orang tua di sini sudah boleh untuk memberikan pembelajaran terkait amal ibadah, hukum, dan seterusnya. Seperti waktu anak sudah menginjak usia 7 tahun diperkenalkan dan diajarkan untuk mengetahui mengenai kewajiban mereka, yaitu menunaikan sholat 5 waktu. Apabila si
si anak dalam usia 10 tahun tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, orang tua boleh menghukumnya, yaitu dengan cara memukul. Kemudian selanjutnya ada amrod, usia 10 sampai 15 tahun. Di sini anak itu sudah balik. Dikatakan balik itu kalau perempuan sudah mengalami menstruasi atau haid dan laki-laki itu sudah mengalami mimpi basah, sudah wajib melakukan hal-hal yang telah diatur agamanya tadi, dan di sini dia sudah wajib untuk melakukan kewajibannya terhadap Tuhan. Kemudian ada taklif, usia 15 sampai 40 tahun. Di sini sudah menjalankan peran sebagai hamba Allah, bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat, dan mampu melakukan peran sosial sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya ada futuh, usia 40 sampai 60 tahun. Di sini biasanya tuh spiritualnya meningkat. Dan yang terakhir ada lansia, usia 60 tahun ke atas, mengalami penurunan karena ya usia-usia yang sudah sangat lanjut usia, dan di usia inilah manusia itu semakin dekat terhadap Tuhannya. Karena apa? Karena mereka sudah menyiapkan bekal, sudah menyiapkan diri itu untuk ketika sewaktu-waktu dipanggil yang maha kuasa. Jadi mereka sudah ada bekal dan mereka sudah siap begitu. Nah, itu tadi beberapa aspek perkembangan manusia dimulai dari bayi sampai lanjut usia. Kemudian dalam Islam sendiri sudah menjelaskan bagaimana kehidupan akhir manusia. Seperti dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 67 dijelaskan, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari tetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua, dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai pada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Nah, jadi dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan kita mulai dari kita lahir, menjadi anak-anak, kemudian dibiarkan hidup sampai menjadi tumbuh dewasa, sampai tua, dan juga dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 5, ini lebih menerangkan bagaimana proses pikun. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kami sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Biasanya lanjut usia atau usia 60 tahun ke atas, apabila dia diberi umur panjang oleh Yang Maha Kuasa, di sini proses ingatannya itu diturunkan. Proses ingatannya itu sedikit demi sedikit dihilangkan, atau mereka sudah tidak bisa untuk mengingat masa lalu mereka secara detail, atau biasa disebut dengan pikun. Seperti itu. Selanjutnya, dalam Islam juga menjelaskan mengenai kematian. Menurut Islam, kematian itu sifatnya memaksa dan datang pada siapapun, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 154. Nah, kematian itu selain bersifat memaksa dan datang pada siapapun, juga sudah ditentukan waktunya, jadi kita tidak bisa untuk mempercepat atau memperlambat. Seperti contohnya, memperlambat kematian dengan cara setiap hari kita rajin olahraga, kemudian makan makanan yang bergizi, yang baik gitu kan, dengan tujuan agar kita diperpanjang umurnya dan kita bisa menghindar dengan kematian itu. Kemudian contoh untuk mempercepat kematian ya, contohnya seperti ada seseorang yang mereka itu mempunyai beban hidup yang menurut mereka berat dan mereka sudah tidak bisa untuk menyelesaikannya, jalan pikirannya tuh sudah buntu gitu. Akhirnya mereka memilih jalan yang tidak baik, yaitu
mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri atau lain sebagainya seperti itu ya. Tapi apabila Allah belum berkehendak, itu semua tuh tidak akan bisa terjadi. Nah, lanjut ya. Kemudian kematian juga akan mengejar siapapun walau berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih sekalipun. Dan kematian sifatnya datang secara tiba-tiba. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 34. Jadi kita tidak tahu gitu akan diambil ajalnya oleh Allah kapan. Bisa jadi 5 detik lagi, bisa jadi 10 menit, tiba-tiba kita sudah tidak ada gitu. Kita tidak tahu. Nah, maka dari itu kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Tidak ada manusia yang tahu kapan mereka akan diambil oleh Allah kembali ke dalam mangkuan Allah. Selanjutnya, dan siapapun tidak bisa menghindar darinya. Seperti dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Dan ini ada tambahan nih, ini ada amalan-amalan apabila kita sudah meninggal dunia, akan tetapi amalan itu akan terus mengalir kepada kita. Apa saja? Ada 3 hal, yaitu yang pertama, sedekah jariyah. Ketika kita di dunia itu selalu memberi sedekah terhadap orang-orang yang kurang mampu, selalu membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, amalan sedekah jariyah kita itu akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, ada ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir, ada anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan kehidupan dalam kubur dan kehidupan di surga neraka ya, itu tergantung, keduanya itu tergantung dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang dilakukan manusia dalam dunianya semenjak masa taklif atau sudah balik sampai akhir kehidupannya di dunia. Nah, di masa inilah kita ditentukan untuk nanti pada akhirnya kita masuk ke surganya Allah atau ke nerakanya Allah. Wallahu a'lam, kita tidak tahu ya. Oke, sepertinya pemaparan materi dari kelompok kami sudah selesai. Dan ya, saya Zulfarat Nasari bersama rekan saya Nabilah Auradifa mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.